Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini gawat ya kalau Prabowo ya digulingkan. Karena kabar di media sosial banyak sekali begitu kan, dalang dibalik melengsarkan Prabowo Gibran. Dalang dibalik orang-orang membuat rusuh ya atau ricuh dan sebagainya. Itu sudah satu persatu sudah mulai ditangkap begitu kan ya. Apakah ada kaitannya dengan geng Solo? Apakah ini bagian dari teman-teman geng Solo? Salah satu yang muncul begitu kan ya, dugaan-dugaan ketika demo kemarin begitu kan ya, sampai ada pengrusakan kantor DPRD, terus kemudian pos-pos polisi dan sebagainya. Muncullah narasi-narasi ini bahwa ini gawat. Mafia migas ancam gulingkan Presiden Prabowo jika usut tuntas kasus korupsi Pertamina. Nah, ini menandakan gimana begitu? Apakah Prabowo ya ingin mengusut dugaan besar ya kasus-kasus korupsi misalnya, baik di Pertamina, baik di berbagai apapun begitu kan ya? Apakah dirintangi dengan seperti ini? Nah, makanya Prabowo tidak boleh kalah dengan preman. Walaupun banyak sekali muncul narasi-narasinya begitu kan, ini adalah orang-orang dicap sebagai geng Solo dan sebagainya begitu kan ya. Banyak yang kemudian membongkar habis-habisan soal itu begitu. Dan bahkan mantan Intel ya kabarnya begitu membongkar skenario di balik demo ricuh. Operasi garis dalam orang Jokowi goyang Prabowo. Benar nggak seperti itu? Nah ini pertanyaan begitu kan ya. Apakah orang-orang Jokowi yang menggoyang Prabowo? Ini pertanyaan. Ya, saya garis bawahi ini pertanyaan. Nah, operasi garis dalamnya sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam. Termasuk demo ini. Tidak lazim ketika polisi begitu membuka ruang untuk tentara masuk terlibat dalam penanganan demo. Karena bagi polisi, ini adalah bentuk superioritas polisi yang nggak boleh diganggu-gugat. Paling mengerikan lagi, saya lihat Asintel Kostrad kemarin memberikan pengarahan kepada massa demonstran. Waduh, ini kerawanan. Kalau saja terjadi perlawanan atau terjadi tindakan, misalnya pelemparan, satuan tempur loh, Kostrad. Inilah muncul spekulasi begitu. Dan pada akhirnya bagi kami begitu menganalisa, mau siapapun, orang siapapun itu harus benar-benar ditindak begitu. Tapi perlu diingat, banyak terkecoh. Jangan-jangan ini merupakan skenario-skenario untuk saling tuduh satu sama lain. Bisa saja begitu kan, ya saling tuduh satu sama lain dan sebagainya. Tapi bagi kami begitu kan ya, saya melihat bahwa bagaimana dengan soal keributan-keributan sekarang ini, kan pada akhirnya kan saling tuduh. Yang satunya tuduh geng Solo, yang satunya orang-orang pendukung Anies Baswedan, yang satunya adalah orang asing begitu kan. Sehingga kan masyarakat dibuat kebingungan yang sangat luar biasa. Bagi kami, siapapun yang melakukan itu dalam apapun begitu kan, ini harus ditindak dan tidak boleh kalah. Pemerintah tidak boleh kalah begitu. Jadi saya kira siapa yang mau pada akhirnya yang mau disalahkan dan sebagainya begitu. Tapi sudah banyak skenario-skenario itu ya satu persatu sudah dibongkar. Ada yang kemudian menarik begitu kan dalam pernyataan diskusi di Aiman begitu mengatakan soal Fufu Fafa Mas Gibran ya, enggak sih ya katanya ya. Fufu Fafa Mas Gibran enggak sih ya, pertanyaan Ferry ya Irwandi yang bikin Pak Aiman ini panik. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian muncul spekulasi siapa dalang di balik ini semua. Kalau orang-orang asing lalu kemudian mendanai bahwa untuk melengsarkan Prabowo, siapa mereka? Apakah mereka secepat itu? 3 jam baru dari 28 kemarin, dari 28 demo begitu kan, yang meluap ke berbagai di daerah dan bahkan ada pembakaran-pembakaran itu. Kalau memang dana asing, lalu kemudian kok secepat itu begitu kan? Padahal ini aktornya siapa begitu? Inilah yang kemudian banyak yang kemudian mengatakan pada akhirnya saling tuduh satu sama lain begitu kan? Ya, jangan-jangan prediksi dari Pak Gatot jangan-jangan benar dulu begitu kan? Ya, bagaimana soal kewaspadaan begitu Presiden Prabowo ini terhadap di lingkaran istananya sendiri? Jangan-jangan ada geng Solo begitu kan yang mencoba sabotase pemerintah Prabowo itu sendiri begitu kan. Jangan-jangan dugaannya begitu muncul di berbagai media sosial. Makanya ada yang kemudian mengatakan copotlah Kapolri, adili Jokowi ya, terus kemudian makzulkan Gibran.
Nah, saya kira dengan adanya seperti ini kan biasa dalam dunia politik begitu kan. Ya, orang bernarasi apapun. Tapi Prabowo sejak demo kemarin begitu kan. Prabowo mengamati siapa di balik ini semua. Ternyata satu persatu sudah dibongkar begitu kan ya. Dalangnya siapa mereka begitu. Makanya tidak heran ketika sekarang ini banyak yang bersuara jangan-jangan geng Solo dan sebagainya. Dugaan-dugaan itulah kemudian muncul begitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya seperti ini maka orang akan melihat begitu kan ya, akan melihat bahwa apa yang terjadi begitu kan ya, soal penggulingan Prabowo itu apa maksudnya begitu kan ya, itu kan mesti dipertanyakan begitu. Salah satunya mungkin yang mempertanyakan adalah apakah ini menggulingkan Prabowo karena mengusuduan korupsi besar. Dan ini yang kemudian muncul. Apakah karena jangan-jangan Prabowo ini didesak mundur, didesak digulingkan, didesak dilengserkan? Apakah jangan-jangan biar Gibran menjadi seorang pengganti dari seorang presiden? Inilah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Saya menganggap bahwa sekarang ini fokus begitu kan ya, fokus tujuan awal memberantas korupsi, memberantas semuanya. Jangan-jangan bisa saja begitu kan ya, stabilitas Prabowo ini diguncang dengan hal-hal seperti ini ya, diguncang dengan berbagai ancaman yang sangat luar biasa, sehingga sekarang kita lihat saja begitu kan ya, kita lihat saja ada yang bagi-bagi sembako, ada yang ketemu dengan ojol, ada yang ketemu dengan ini dan itu begitu. Apakah ini bagian strategi untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat? Saya melihat di berbagai media sosial sudah banyak saling tuduh pada akhirnya begitu. Dan kemudian ada yang kemudian sudah ditangkap begitu kan ya, siapa mereka begitu. Coba kita baca ya dalam beberapa media begitu kan ya, ini sebuah analisis tajam datang dari mantan intelijen negara Kolonel Purnawirawan Sri Raja Chandra yang menyebutkan gelombang demonstrasi dan kerusuhan beberapa waktu terakhir bukanlah gerakan massa biasa. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari skenario besar yang ia sebut sebagai operasi garis dalam untuk mendelegitimasi dan melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi podcast Forum Keadilan TV, Sri Raja dengan tegas menuding orang-orang Jokowi berada di balik operasi senyap ini. Wah, benar nggak seperti itu begitu kan? Tujuannya adalah jelas menciptakan kekacauan dan membangun netral narasi kegagalan pemerintah ya baru sejak awal ini. Nah, dengan inilah yang kemudian apakah bisa begitu kan ya dianggap sebagai memecah belah bangsa? Apakah seperti itu begitu kan? Saya rasa begitu kan ya. Dengan posisi Pak Jokowi sekarang ini yang kemudian sudah menjadi mantan presiden, apakah bisa dibalik ini semua dituduh dengan hal seperti itu begitu kan? Itu satu begitu. Yang kedua adalah kalau toh pada hakikatnya ingin menggulingkan Prabowo, justru kan masyarakat ini banyak begitu kan. Bahkan di berbagai daerah ini membakar habis-habisan sana sini. Kok secepat itu begitu kan? Konsepnya kok secepat itu? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Pasti uangnya kan banyak kan? Itu kan yang menjadi analisa saya adalah siapapun yang kemudian dibalik ini semua, satu begitu kan ya. Kenapa sekarang ini tidak dibicarakan soal kekecewaan masyarakat? Karena beberapa diskusi yang kemudian kita lihat di berbagai platform media sosial ya, baik dari TV, yang diusut itu adalah dalangnya. Dalangnya ini, dalangnya itu, ini sudah ditangkap begitu kan ya. Tapi bagaimana ini tidak dibicarakan soal kekecewaan masyarakat hari ini? Kekecewaan masyarakat hari ini bagaimana rasanya begitu kan terhadap pemerintah, terhadap DPR yang kemudian seolah-olah arogansi terhadap rakyat, yang kemudian rakyat dibuat kecewa begitu kan. Rakyat wajar kalau emosi begitu ya, soal tunjangan DPR dan sebagainya. Apakah ini tidak dijadikan sebagai diskusi awal bagaimana pihak-pihak terkait begitu sebagai aparat tidak melihat bagaimana kekecewaan ini muncul? Nah, ini kita lihat saja begitu. Kalau toh pada akhirnya dibalik ini semua ini adalah dalang, berarti kan yang demo kemarin kan bayaran seharusnya begitu kan ya. Itu dibayar. Seharusnya kan gitu. Karena ini adalah ada dalangnya. Tapi kalau tidak ada dalangnya, maka kemudian yang muncul ini adalah rasa kekecewaan masyarakat. Makanya saya merilis begitu kan ya di berbagai konten sebelumnya begitu. Mungkin kekecewaan masyarakat adalah soal PPN naik, PBB naik begitu kan ya. Soal bagaimana rakyat yang kemudian soal muncul kebijakan baru bahwa masyarakat kecil tidak boleh ya menjadi
mendistribusikan LPG 3 kiloan begitu kan yang dilakukan Bahlil kemarin begitu kan ya. Terus kemudian muncul narasi-narasi tanah yang kemudian nganggur 2 tahun akan diambil pemerintah. Terus kemudian rekening yang kemudian tidak digunakan selama 3 bulan akan diblokir pemerintah. Nah, dan ini semua kenapa kok tidak dibicarakan begitu kan ya? Kenapa kok masalah dalang dan sebagainya? jadi kan agak aneh juga begitu. Kalau toh pada hakikatnya ini bagian dari usut mengusut ya, siapapun yang kemudian jadi tersangka nantinya begitu kan, maka seharusnya juga para pemerintah atau penegak begitu kan ya, para aparat begitu melihat juga kekecewaan masyarakat ini. Apakah murni ini adalah kekecewaan masyarakat? Apakah murni adalah ini merupakan bayaran? Apakah ini ada dalangnya begitu kan? Saya kira ini melihat sekarang ini, coba bayangkan soal kebijakan pemerintah. Salah satu mungkin banyak yang kecewa begitu. Ya apalagi DPR-nya hanya joget-joget, dapat tunjangan dan sebagainya begitu kan. Untung ini bisa dikendalikan. Saya melihat bahwa masyarakat ini agak reda karena keputusan Prabowo kemarin mengatakan bahwa akan memangkas tunjangan DPR, akan tidak diberikan tunjangan DPR begitu kan ya, akan dibatalkan semua dan diperkuat dengan pernyataan Dasko. Dan masyarakat ini mulai agak reda begitu ya. Kalau toh pada hakikatnya ini dalang, seharusnya kan dibakar semua sudah habis. Karena ini ada kesempatan. Nah, itu satu sisi bagi kami. Ya oke lah ada dalang di balik ini semua begitu, siapapun mereka begitu kan ya, tapi kan tidak dibicarakan soal kekecewaan masyarakat. Nah, kekecewaan masyarakat berapa persen? Ini kan pada akhirnya kan muncul narasi-narasi itu begitu. Jadi saya kira ini pasti banyak begitu kan yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Ini saya menganggap, ini kok saya kutip dalam komentarnya ya, saya menganggap bahwa demonstrasi kerusuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari operasi garis dalam yang dijalankan oleh orang-orang Jokowi untuk menargetkan Presiden Prabowo. Tujuannya adalah melegitimasi pemerintahan dan melengsarkan Prabowo dari jabatannya. Nah, kalau Prabowo misalnya lengser, siapa yang menggantikan itu begitu? Ya otomatis kan Gibran. Kan otomatis kan Gibran begitu kan. Ya tidak ada lagi. Coba kita baca lagi apakah benar pernyataannya seperti itu. Dalam terminologi intelijen, operasi garis dalam adalah taktik untuk menghancurkan lawan dari dalam, membuatnya seolah-olah hancur karena kelemahan internal. Si Rajasa yang membeberkan beberapa pilar utama yang menyokong operasi ini. Pertama, adanya unsur dendam pribadi dari tokoh kontroversi dan merujuk nama perusahaan Heza Muhammad Riza Khalid sebagai salah satu motor penggerak. Ya, terus kemudian menurutnya Riza memiliki motif pribadi terhadap Prabowo yang berakar dari Pilpres. Nah, apakah lalu kemudian menjadi satu begitu kan? Akibat korupsinya diusut, semuanya sakit hati kepada Prabowo, para orang-orang koruptor, lalu kemudian dibiayai. Nah, itu kan juga bisa saja masuk akal dalam satu sisi begitu. Tapi yang terpenting adalah kembali lagi begitu. Kalau semuanya adalah kembali ke atas nama rasa kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang selama ini begitu kan, saya kira ini masuk akal. Ya, saya kira ini masuk akal. Tapi kalau satu sisi ada orang asing yang kemudian mau melengsarkan Prabowo, mungkin bisa terjadi sebagai penyokong dana. Tapi kita lihat saja siapa yang menjadi eksekutor di dalamnya. Nah, itu yang harus diperiksa begitu kan ya. Harus diperiksa. Jangan saya pribadi begitu kan ya. Saya pribadi, apakah benar seorang Jokowi punya punya orang-orang suruhan misalnya. Saya kira satu sisi begitu kok secepat itu begitu. Saya kira tidak masuk dalam nalar kita. Ya, saya bukan membela Jokowi, tidak begitu kan ya. Dalam nalar kita itu tidak secepat itu begitu. Coba sehari 3 jam begitu. Tanggal 28, ya saya catat di sini begitu kan ya. Tanggal 25 dalam demo itu begitu kan ya. Dalam demo itu sudah jelas aman tentram. Ya, baru merenjak 27 28 begitu kan. 28 29 memuncak. Itu kan tidak
waktunya jedahnya tidak seberapa begitu. Kalau konsepnya kenapa kok langsung seretak seluruh Indonesia begitu kan? Makanya salah satu yang kuat kalau punya saya begitu kan, bukan di balik dalang ini tapi rasa kekecewaan masyarakat. Nah, dalang memang ada begitu kan, tapi siapa mereka? Mungkin daerah-daerah tertentu saja begitu yang kemudian ada dalangnya. Tapi saya rasa ini juga menjadi koreksi kepada pemerintahan Prabowo. Jangan sampai ada orang-orang yang kemudian melengsarkan Prabowo juga. Benar nggak begitu kan? Ya kalau Prabowo dilengsarkan ini gawat bro. Ya gawat di situ begitu kan. Apalagi dicap sebagai geng Solo yang melengsarkannya. Ngeri pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya saya pribadi sekarang ini ya juga pemerintah mengkoreksi diri. Apakah ini bagian dari kekecewaan masyarakat? Apakah ini adalah dalang? Apakah siapa begitu? Karena yang diburu sekarang ini dalangnya. Siapa itu begitu kan? Mungkin kan penegak hukum mungkin seperti pihak kepolisian kan punya intelijen begitu kan. Mungkin ya bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Tapi bagi kami melihat dengan hal-hal seperti ini banyak skenario-skenario yang kemudian muncul pada akhirnya ya. Terus lantas bagaimana begitu kan? Apakah Riza Khalid yang kemudian menjadi dugaannya akan menjadi suatu dalang di balik ini semua? Ya belum tentu juga begitu kan ya. Kita tunggu saja apakah ini di balik mereka begitu, karena mungkin korupsinya karena diusut tiba-tiba balas dendam. Mungkin bisa saja itu terjadi. Nih, ketika Reza Khalid hadiri ya kuliah Jokowi, Gerindra mengatakan ya terjawab sudah. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra ya dari netizen begitu. Ini salah satunya coba kita baca ini. Ini salah satunya ini baca coba ya. Bentar. Ini dengar baik-baik Prabowo, dengerin baik-baik Prabowo ya. Ini ada yang mengatakan, gue bilang juga apa? Ini tentukan yang paling mendesak, yang paling mendasar untuk saat ini. Tidak ada pilihan ya jika yang kita prioritaskan adalah kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Tapi jika tujuan prioritasnya lain dan monggo-monggo saja, tapi jangan bawa-bawa rakyat, seolah sampai rela mati demi rakyat. Ini kan pada akhirnya gimana begitu kan ya. Makanya yang saya katakan tadi bahwa apakah benar ini adalah dalangnya, apakah ini rasa kekecewaan masyarakat. Yang saya lihat dari apa yang kemudian disampaikan pemerintah ini juga bagian dari kekecewaan masyarakat karena tidak pro terhadap rakyat. Satu sisi begitu kan ya. Jadi saya kira ini harus diambil Presiden Prabowo mengambil sikap bahwa seperti tunjangan DPR sudah dihapus, perampasan aset sudah mau dibicarakan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, agar kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo itu sangat tinggi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.